Halo, selamat sore. Seperti yang ada di depan itu, pada sore ini saya itu berada di daerah Winongan di Kabupaten Pasuruan ya. Kali ini saya ingin menengok sebuah bekas stasiun, ya, bekas stasiun juga bernama Stasiun Winongan yang dahulu dibuka oleh Pasuruan Sumtrem Maskapai pada 1898. Nah, ini ada patok KAI, di mana di depan ini jalan ini merupakan bekas ekstrase menuju ke stasiun ya. Nah, Stasiun Winongan sendiri merupakan stasiun terminus di sebelah tenggara ya dari wilayah Pasuruan. Nah, untuk yang ke depan sana itu ke arah stasiun. Namun nanti jalurnya setelah dari stasiun itu tidak berhenti di stasiun, tapi berujung ke sebuah pabrik gula yang bernama Bekasi Os, atau juga beberapa dinamakan atau disebutnya itu pabrik gula Winongan berdasarkan daerah di mana pabrik gula tersebut berdiri. Oke, langsung aja saya menuju ke bekas stasiunnya ya. Di depan ini adalah bekas emplacement dari Stasiun Winongan. Ini sudah berubah atau beralih fungsi ya menjadi pemukiman penduduk. Nah, di sebelah kanan saya ini, nah ini adalah bekas Stasiun Winongan. Jadi sekarang Stasiun Winongan itu memang sudah sejak nonaktif itu memang udah dipetak-petak ya, menjadi beberapa tempat usaha. Seperti yang di depan itu dia menjadi servis komputer, lalu yang di depannya itu ada lagi yang di muka jalan itu, bagian muka jalan itu dijadikan counter HP atau penjualan HP di situ. Nah, nampak di depan ini ada sebuah patok plat asetnya, aset milik KAI. Di tanahnya punya luas berapa ini? 210 meter persegi. Sementara bangunannya itu 130 ya. 137 meter persegi. Ya, mungkin sudah banyak yang dihapus-hapus seperti itu ya. Ini nomor registernya juga ada. Ini adalah sampingnya. Nah, satu-satunya yang masih asli, bila saya bandingkan dengan foto lamanya ya. Salah satunya itu foto lamanya ada di atau terpampang itu di buku Head in the Spur in Orlok State ya, karangan Jandi Burin. Itu ada fotonya Stasiun Winongan. Nah, yang tidak berubah dan cukup masih bisa dikenali dari foto itu yaitu ini, sebuah kanopi nih, atau atap samping dari stasiun. Ini atap yang menaungi sebuah jendela. Ini bangunan sampingnya. Aslinya stasiun ini itu punya arsitektur, stasiun ini berarsitektur Art Nouveau. Art Nouveau itu ya dengan ciri-ciri yang melengkung-melengkung seperti itu. Nah, ini saya ditemenin Mas Agung seperti biasanya ini. Mas Agung ini teman saya cukup concern masalah pabrik gula. Nah, ini saya cukup penasaran nih Mas Agung, kenapa di Pasuruan itu ada pabrik gula yang namanya Bekasi Os nih? Karena kan ada yang nyebut pabrik gula Winongan dengan Bekasi Os kan di beberapa literatur lama. Lalu juga selain Bekasi Os itu ada Jakarta Os ya, Jakarta Os itu di daerah Kraton ya Mas? Ya. Daerah Kraton. Nah, itu kenapa Mas? Dulu sebelum pabrik gula modern didirikan di Jawa, ya, itu ada pabrik gula itu banyak berkembang di daerah sekitar Jakarta. Batavia itu? Di daerah Batavia. Karena perluasan kota Jakarta, akhirnya banyak pabrik gula itu ditutup, dan pemerintah Hindia Belanda itu
mengirimkan utusan untuk mencari kira-kira daerah mana yang berpotensi untuk menggantikan Jakarta dan didirikan pabrik gula. Nah, kebetulan di daerah ditemukan di daerah Pasuruan bahwa Pasuruan itu kalau ditanami tebu itu lebih cocok. Sehingga banyak sekali atau pemerintah Hindia Belanda itu terpusat di daerah Pasuruan. Makanya ada namanya Bekasi Os, Jakarta, itu nama-nama dari di Batavia itu dibawa ke Pasuruan. Oh, ini berarti direlokasi ya? Relokasi. Itu ada di tulisan, saya agak lupa sih namanya bukunya. Buku penelitian dan disertasi doktoral Margaret Leidelmeyer, orang Belanda. Disertasi doktoral, dia menuliskan setelah pabrik gula di Jakarta ini ditutup untuk pengembangan kota, akhirnya sebentar Mas. Oke, lanjut, sorry. Setelah pabrik gula Jakarta ditutup, akhirnya menemukan daerah Pasuruan ini sebagai salah satu wilayah potensi untuk pengembangan industri gula. Oke, makanya ada namanya Bekasi Os atau Winongan, lalu ada Jakarta Os yang kemudian beralih fungsi jadi pabrik kulit itu ya? Oke, siap. Makasih Mas Agung. Oh ya, sorry Mas, tadi lupa tanya, itu kira-kira di tahun berapa itu? Pemindahan relokasi itu? Sebelum, kalau nggak salah itu sekitar 1700-an akhir. Oh, berarti udah cukup lama. Sebelum tanah paksa dimulai. Berarti abad 18. Abad 18 ya. Oke, Mas Agung, terima kasih buat infonya nih. Jadi kalau teman-teman itu agak bingung kenapa namanya ada pabrik gula Bekasi bernama Bekasi Os atau mengambil nama-nama yang ada di sekitar Jabodetabek, ya alasannya seperti yang Mas Agung bisa jelaskan tadi ya. Nah, ini aslinya ini adalah bagian belakang ya, itu yang ada rel-relnya atau peronnya tuh di sini. Nah, ini dulu tentunya jalan ini ada jalan kereta. Nah, ini akan menyerong. Relnya akan menyerong dan menuju ke sebelah barat sana ya, sampai ke daerah Warung Dowo. Nanti relnya akan tetap bersinggungan dengan jalan raya ini, jalan raya Winongan, Gayam hingga ke Warung Dowo. Nah, ini adalah tampak mukanya dari bekas stasiun Winongan ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ini memang fasadnya sudah berubah ya. Dari yang awalnya sangat estetik ya kalau dilihat ya, dengan gaya Art Nouveau, gaya arsitektur yang sudah berkembang sejak akhir 1800-an ya, sampai tahun 1910 lah, itu kurang lebih gaya arsitektur itu berkembang ya, atau marak dipakai di bangunan-bangunan konstruksi Hindia Belanda. Ini kenapa? Salah satu alasannya ada stasiun di sini atau didirikan jalur rel menuju ke Winongan, yaitu selain ada pabrik gula ya, daerah ini sampai sekarang pun masih ramai karena adanya sebuah pasar. Jadi tidak sulit ya menebak kenapa PSSM pada waktu itu membangun jalurnya ya, dari ibu kota atau daerah kota situ Pasuruan ke pedesaan atau di pinggiran kota di daerah Winongan sini. Nah, ini bangunannya ya, ini diresmikannya diresmikan atau dibuka ya. Diresmikan atau dibuka itu pada tanggal 26 Maret 1898. Nah, bila ada informasi ada catatan yang menulis bahwa itu diresmikan pada tahun 1897. Itu merupakan itu adanya kesalahan dalam literatur yang ditulis oleh H.A. Rietsma di dalam bukunya. Di dalam bukunya itu berjudul Indus Purwek Politik. Nah, itu ada beberapa catatan kesalahan atau inkonsistensi dari H.A. Rietsma ya, yang menyebabkan literatur atau buku yang ia tulis kemudian menjadi rujukan
oleh orang-orang di zaman sekarang lah ya, untuk pecinta-pecinta kereta api khususnya, itu menuliskan tahun berdirinya atau peresmiannya itu pada tahun 1897. Padahal stasiun ini nih, Winongan yang ini nih, itu baru diresmikan pada tahun 1898 tanggal 26 Maret itu dari Warung Dowo, sepanjang 10,5 kilometer. Ini penampakan dari sebelah baratnya ya. Nanti yang rel dari sisi jalan itu yang kurang lebih di Alfamart itu, dia akan menyerong masuk ke sisi selatan, lalu ke emplacement stasiun ini ya. Dari stasiun ini kemudian akan membentang lagi relnya, membentang lagi ke sisi kiri ini, lalu berbelok di ujung gang itu ya, tempat dimana tadi saya mengawali video ini ya, lalu menyeberang jalan hingga nanti akan membelok lagi di depan sebuah bekas pabrik gula atau area pabrik gula bernama Bekasi Os, atau sering juga disebut dengan pabrik gula Winongan. Pabrik gula Winongan sendiri sudah tidak aktif lagi, bahkan bekasnya pun sudah tidak dapat ditemui. Namun sekarang ada jejak-jejaknya yang tersisa, yaitu sebuah lokomotif yang berada di pabrik gula Kedawung ya, buatan Oristen Kopel. Seingat saya pernah mengunjunginya pada musim giling tahun 2022 ya. Jadi beginilah kondisi terakhir dari stasiun Winongan. Saya akan coba lihat-lihat lagi ya, masuk ke dalam sini, gang ini. Ini saya akan lihat jendelanya. Mungkin ini jendela asli ya. Ini sayang sekali sudah nonaktif di era PJKA ya, kurang lebih tahun 1980-an lah, ini sudah mati. Oh ya, untuk beberapa sebagian trasenya itu kemudian di regauge atau dipakai oleh pabrik gula Kedawung ya. Pabrik gula Kedawung itu yang awalnya 1067, kemudian trasenya itu dipasangkan, ditanam itu dengan memakai rel 700 mm seperti yang digunakan pabrik gula Kedawung. Namun kemudian jalur itu sudah mati juga ya. Jalur kebun itu sudah mati untuk mengambil tebu-tebu yang ada di sekitaran daerah Winongan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nanti mungkin ketika saya akan mengarah ke barat, nanti akan saya coba susuri, cari-cari bekasnya ya. Jalur Dekofil itu yang berdiri di atas trase milik Pasuruan Sumtram Maskapai sejak tahun 1898. Ini tampak depannya. Amin ya Pak, ajeng ningali bekas stasiun ini. Damel sejarah Pak. Ini terlihat jendela aslinya, jendela ala bangunan kolonial itu tampak tinggi seperti ini. Ini masih asli nih ya. Hanya tersisa ini aja. Aslinya mungkin ada dua ya, ada dua jendela, tapi kemudian ini dirombak menjadi sebuah pintu ini. Oke. Nah juga nih sepertinya nampaknya yang ini masih asli ya. Saya agak lupa ingat sama bentuknya berdasarkan foto yang saya lihat di buku Jan de Bruin ya, Head in this Spur in Orlogstedt yang diterbitkan tahun 2003. Nah itu buku itu bila dibahasa Indonesia akan menjadi perkeretaapian di Hindia Belanda pada masa peperangan. Itu mengambil setting sejarahnya itu di tahun 42 sampai dengan 48 ya, kurang lebih seperti itu ya, era-era pendudukan Jepang hingga agresi militer Belanda. Oke, jadi saya akan coba susuri lagi sampai ke barat itu bagaimana bekasnya, jalur yang membentang antara Winongan sampai ke barat ya, ke arah Gayam dan Warung Dowo. Gimana Mas Agung? Ini kita lanjut lagi ke arah barat, Warung Dowo.
Siap. Siap. Oke, Kita lanjut. siap. Oke, ini saya dalam perjalanan ke barat atau ke arah Warung Dowo. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kiri jalan raya ini dulunya merupakan trase jalur kereta api antara Winongan hingga ke Warung Dowo ya. Di mana Warung Dowo itu merupakan stasiun percabangan ya. Itu merupakan stasiun atau jalur yang diresmikan pertama kali antara Pasuruan hingga ke Warung Dowo di tahun 1896. Ini apa namanya, di sebelah kiri sini ini. Jadi jalur ini tuh selain jalur ini antara Warung Dowo hingga ke Winongan itu melewati beberapa pabrik gula. Yang seperti di Winongan itu ya Bekasi Os atau Winongan, lalu juga ada pabrik gula Gayam salah satunya, di mana pabrik gula Gayam itu sudah tidak lagi aktif, apalagi bekasnya sudah tidak ada. Kemudian yang sekarang itu menjadi sebuah lapangan ya. Lapangan, jadi bekasnya sudah tidak lagi bisa dilihat. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ada bekas-bekas rel ya. Nah, ini salah satu bekas rel, tapi ini bukan PSSM ya, atau bukan jalur tram. Ini melainkan bekas jalur relnya milik pabrik gula Kedawung ya. Ini dengan lebar 700 mm, di mana jalur ini tuh sebenarnya berdiri di atas jalur atau trasenya milik Pasuruan Stumtram Maskapai. Nah, teman-teman bisa lihat struktur fondasi jembatan ini itu merupakan struktur fondasi yang dibangun oleh PSSM ya. Jadi kelihatan memang jembatan ini ditopang oleh bekas fondasi tram milik PSSM. Dimana setelah jalur ini mati, baru kemudian jalur lori milik pabrik gula Kedawung ini dibangun di sini. Ya, untuk ke sananya sudah tidak terlihat ya, sudah banyak yang tertimbun seperti ini nih. Ya. Ini coba saya akan ke barat lagi. Nah, ini lebih jelas nih struktur pangkal jembatannya nih. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah struktur lama. Sementara jembatannya jembatan yang lebih muda tahunnya daripada fondasi tersebut, karena dibangun setelah jalur Warung Dowo ke Winongan itu dimatikan, lalu didirikan atau dibentangkan rel Recofill selebar 700 mm milik pabrik gula Kedawung. Saya akan coba lanjut lagi ke arah barat ya, ke arah Warung Dowo. Ada di sini Mas, gas lagi. Sini nggak kelihatan yang itu, kayaknya yang jembatan depan lagi kayaknya. Ini Mas Agung nih.
Udah kayak pembalap ya. Tapi kayaknya pembalap rally Dakar. Bukan Formula One. Karena uji tes stamina nih, endurance. Oke, ini adalah jembatan kedua ya yang kami temukan masih utuh. Nah, ini struktur fondasinya juga ini lama ya, sejak 1898 era PSSM. Lalu yang di sini itu relnya ya juga punya pabrik gula Kedawung, namun tidak dicabut ya, untuk mengambil kebun-kebun tebu yang ada di sekitaran Winongan. Nah, yang ada di daerah selatan ada di pabrik gula Kedawung. Ini kurang lebih di daerah Gayam ya, daerah Gayam yang ke depan itu yang ke arah Winongan atau ke arah timur. Nah ini sementara relnya sudah tidak terlihat lagi ke sana ya. Pada kunjungan saya tahun 2021 ya, daerah sini tuh belum setinggi ini atau belum dibeton seperti ini, dilebarkan jalannya sehingga rel yang arah ke sana itu masih lebih kelihatan lah daripada sekarang. Jadi saya akan lanjutin lagi ke arah Warung Dowo. Baru aja saya berapa meter dari bekas jembatan itu ya, di sebuah jembatan. Nah ini ternyata relnya itu setelah dilebarkan jalannya, rel Decovil atau lorinya PG Kedawung itu diangkat seperti ini. Ini ada beberapa yang yang dicabut lalu diletakkan di pinggir jalan. Ini seperti ini ya. Nah tadi kan jembatannya di sebelah sana ya. Itu saya kira itu sudah terpendam, tapi ternyata diangkat seperti ini relnya. Diangkat seperti ini nih. Nah, melihat gini nih. Rel Decovil. Nah, terlihat nih sambungannya. Ini sambungan rel. Saya berada di daerah Gayam. Nah, di sebelah kanan inilah dahulu yang merupakan areal dari pabrik gula Gayam. Ya, pabrik gula Gayam itu sudah tidak ada nih. Nah, ini arealnya nih, salah satunya itu menjadi lapangan ini. Nah, pabrik gula Gayam itu salah satu pabrik gula yang dilayani oleh PSSM pada saat itu. Nah, rel Decovil dari pabrik gula Kedawung itu nanti akan menyeberang ya, menyeberang ke sisi utara itu di daerah Gayam. Namun sekarang bekasnya sudah tidak lagi bisa terlihat ya. Itu salah satunya itu di situ tuh, dia akan menyeberang ke sisi utara. Nah, itu ada sebuah rel, akan menyeberang ke sisi utara di daerah Gayam sini, tidak jauh lah dari X areal dari pabrik gula Gayam. Nah itu nanti bila diterusin ke utara, jalur itu akan melewati kolong tol ya, dari kolong tol itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa bisa dilacak atau bekasnya di setelah Gayam sampai ke Warung Dowo itu sudah tertutup pelebaran jalan ya. Seperti teman-teman bisa lihat sini nih, udah nggak ada lagi rel yang bisa terlihat. Bahkan saya sudah
mengunjungi daerah sini ya, atau udah dari Warungdowo ke Winongan itu sebanyak 2 kali ya. Kalau ini yang ketiga kalinya, itu sudah tidak bisa lagi saya temui bekas-bekas antara Gayam hingga ke Warungdowo. Jadi segitu aja video penelusuran saya dari dari Winongan menuju ke Warungdowo yang jalur yang dibuka atau diresmikan itu oleh sebuah perusahaan tram swasta bernama Pasuruan Stumtram Maskapai, yang pada saat itu meresmikan jalur pertama di tahun 1896 antara Pasuruan hingga ke Warungdowo. Namun karena adanya banyak masalah teknis ya, salah satunya adalah lokomotifnya yang cukup bermasalah pada waktu itu, dibuat oleh mesin fabrik Breda atau Baker & Rueb. Nah, itu cukup bermasalah sehingga tidak cukup bertenaga ketika digunakan, bahkan ketika pembangunan ya, masa konstruksi itu tidak banyak membantu lah, pada saat itu tidak cukup kuat. Makanya kemudian mesin itu mulai dihapus dari aset perusahaan di tahun 1897. Lalu lokomotifnya, peran lokomotif tersebut digantikan oleh lokomotif B16 yang dibuat pabrikan Hohenzollern ya dari Jerman. Ini salah satu literatur atau yang saya baca tentang lokomotif Baker & Rueb. Ya, ini salah satunya ini dibuat oleh John Simmons ya, orang Belanda di tahun 1892. Buku ini rilis. Ini juga membahas tentang lokomotif milik PSSM. Ya, 3 lokomotif PSSM itu juga identik dengan PBSM ya, perusahaan saudaranya. Nah, itu ada di buku ini. Jadi saya baca di sini cukup menarik juga bahwa lokomotif milik PSSM itu memakai vertical boiler ya, bukan boiler atau ketel. Ketelnya itu yang umumnya pada lokomotif itu bentuknya memanjang, atau laras ketelnya itu, tabung ketelnya itu dia memanjang horizontal ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, itu. Nah, sementara punya PSSM itu dan PBSM itu dia ketelnya itu dia berdiri atau vertikal. Ya, jadi itu adalah lokomotif yang cukup unik tapi tidak sukses karena hanya bisa bertahan kurang lebih 1 tahun ya, bila itu diurut dari laporan perusahaan di tahun 1897. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi bekasnya ya, Baker & Rueb itu. Jadi sekian ya, saya tutup nih. Sorry openingnya kelamaan karena sebenarnya seru juga kalau bahas tram-tram ini ya, apalagi tentang PSSM dan PBSM. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.